Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini merupakan video ketiga untuk materi himpunan, yaitu mengenai jenis-jenis himpunan. Nah, himpunan yang akan kita bahas di sini ada 4, yaitu yang pertama himpunan terhingga, kemudian yang kedua himpunan tak terhingga, yang ketiga himpunan kosong, dan yang keempat yaitu himpunan semesta. Akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu tentang himpunan terhingga. Himpunan terhingga yaitu himpunan yang memiliki jumlah anggota yang berhingga, yang dapat dihitung atau memiliki batas. Contohnya, ini ada himpunan P yang anggotanya yaitu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini terhingga ya karena bisa kita hitung jumlah anggotanya. Ada berapa anggotanya? Yaitu ada 6 anggota. Kemudian contoh yang kedua yaitu himpunan Z adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Ingat ya, himpunan bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Sehingga jika kita mencoba mendaftar anggota himpunan Z, itu berarti dari 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Karena kan kurang dari 10 ya, berarti 10-nya tidak termasuk. Nah, ada berapa anggota ini dari 1 sampai 9? Berarti memiliki 9 anggota. Kemudian contoh yang terakhir yaitu ada himpunan H, yaitu himpunan nama-nama hari dalam 1 minggu. Kalian tahu ya, nama-nama hari dalam 1 minggu itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ada berapa? Ada 7, sehingga himpunan H memiliki 7 anggota. Nah, himpunan P, himpunan Z, dan himpunan H, ini kan tadi kita bisa hitung jumlah anggotanya ya. Nah, sehingga himpunan-himpunan tersebut merupakan himpunan terhingga atau himpunan yang jumlah anggotanya dapat kita hitung. Kemudian jenis himpunan yang kedua yaitu himpunan tak terhingga. Nah, lawannya ya, tadi kan kalau himpunan terhingga jumlah anggotanya bisa kita hitung. Nah, berarti lawannya kalau tak terhingga berarti jumlah anggotanya tidak berhingga sehingga tidak dapat dihitung atau tidak memiliki batas. Contohnya, ada himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ingat ya, tadi titik 3 ini berarti tadi anggotanya masih berlanjut yang banyaknya itu tidak terhingga. Ini kan bilangan asli ya anak-anak, kan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ingat ya, bilangan itu tidak ada yang paling besar, sehingga banyaknya bilangan itu kita tidak tahu berapa karena sangat banyak dan tidak dapat dihitung. Sehingga himpunan B ini juga merupakan himpunan yang tak terhingga karena kita tidak tahu batasnya ini sampai bilangan berapa karena bilangan itu sendiri tidak memiliki batas. Kemudian himpunan K, bilangan asli lebih dari 10. Ini juga sama ya konsepnya anak-anak. Bilangan asli lebih dari 10 berarti mulai dari 11, 12, 13, dan seterusnya sampai tidak ada batasnya. Karena ibu ulangi lagi, bilangan itu sendiri tidak memiliki batas. Tidak ada bilangan yang paling besar. Nah, sehingga himpunan K ini juga merupakan himpunan tak terhingga. Kita tidak bisa hitung berapa sih anggota dari himpunan K itu. Kemudian contoh yang lain lagi, Y adalah himpunan bilangan genap lebih dari 4. Ini juga sama ya, himpunan bilangan genap lebih dari 4 berarti kan ada 6, 8, 10, dan seterusnya. Ibu tekankan lagi ya, bilangan tidak ada batas, sehingga himpunan bilangan genap yang lebih dari 4 ini juga tidak memiliki batas, sehingga merupakan himpunan yang tak terhingga. Bisa dipahami anak-anak? Jadi himpunan yang tak terhingga itu kita tidak bisa menghitung banyaknya berapa. Bukan himpunan yang jumlahnya sangat banyak loh ya. Tolong dibedakan, himpunan yang anggotanya banyak tapi bisa dapat dihitung dengan himpunan yang tak terhingga banyaknya. Nah, biasanya himpunan tak terhingga ini mencangkup bilangan-bilangan seperti ini ya, yang keanggotaannya ini tak terbatas, seperti yang B, K, dan Y ini. Nah, contohnya misal ada himpunan jumlah seluruh manusia yang ada di bumi. Nah, ini kan sangat banyak anak-anak.
Nah, tetapi meskipun sangat banyak, masih bisa kita hitung. Kan ada yang namanya sensus. Nah, berarti himpunan manusia yang ada di bumi ini bukan merupakan himpunan tak terhingga. Bu Alfi ulangi lagi ya. Himpunan manusia yang tinggal di bumi itu bukan merupakan himpunan tak terhingga. Mengapa? Karena meskipun jumlah manusia di bumi sangat banyak, tetapi masih bisa kita hitung dengan sensus. Bisa dimengerti bedanya? Jadi himpunan tak terhingga itu anggotanya tidak bisa kita hitung, bukan yang anggotanya sangat banyak. Jika anggotanya sangat banyak tetapi masih bisa kita hitung, berarti merupakan himpunan terhingga. Bisa dipahami ya? Kemudian yang ketiga yaitu himpunan kosong. Nah, yang namanya kosong ya berarti tidak ada anggotanya. Nah, himpunan kosong ini disebut juga dengan null set. Adalah himpunan yang tidak memiliki anggota karena dia kosong, tidak memiliki anggota. Nah, dilambangkan dengan ini kurung kurawal yang karena dia kosong ya, berarti dalamnya ini tidak ada isinya karena dia tidak memiliki anggota, atau himpunan ini lingkaran yang dicoret. Ini juga lambang dari himpunan kosong. Contohnya, G adalah himpunan hewan berkaki 3 di kebun binatang Gembira Luka. Nah, apakah ada hewan yang berkaki 3 di kebun binatang Gembira Luka? Kan tidak ada. Nah, berarti G ini merupakan himpunan kosong karena tidak ada hewan berkaki 3 di kebun binatang Gembira Luka. Kemudian contoh yang kedua, ini dengan cara apa tadi namanya? Kita sajikan dengan cara notasi pembentuk himpunan. C adalah X, di mana X kurang dari 1 dan X anggota bilangan asli. Nah, coba kita perhatikan. X anggota bilangan asli. Bilangan asli yaitu bilangan yang diawali dari 1. Berarti 1 merupakan bilangan asli terkecil, sehingga tidak ada bilangan asli yang kurang dari 1. Nah, sehingga C adalah himpunan kosong. Ini ya, 1 merupakan bilangan asli terkecil, sehingga tidak ada bilangan asli yang kurang dari 1. Sehingga C ini merupakan himpunan kosong. Kemudian contoh yang terakhir, himpunan T adalah himpunan nama hari yang diawali dengan huruf A. Apakah ada hari yang diawali dengan huruf A? Tidak ada ya, kan hari kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tidak ada yang diawali dengan huruf A, sehingga T juga merupakan himpunan kosong. Bisa dipahami anak-anak? Jadi himpunan kosong itu merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota. Kemudian yang terakhir yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta atau bisa kita sebut juga dengan semesta pembicaraan atau bisa disebut juga himpunan universal adalah himpunan yang memuat semua anggota dari himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta memiliki anggota yang sama atau anggota yang lebih banyak dari himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, himpunan semesta ini dilambangkan dengan S atau U. Apa sih maksud dari himpunan yang sedang dibicarakan? Contohnya, misal ada himpunan A, kendaraan beroda 4. Nah, ini kita anggap sebagai himpunan yang sedang kita bicarakan, yaitu himpunan A. Berarti, himpunan semesta yang mungkin, tadi ya, himpunan semesta memiliki anggota yang sama, berarti himpunannya bisa sama. Nah, berarti himpunan semestanya atau S itu sama dengan himpunan A, sama dengan himpunan kendaraan beroda 4. Yang kedua, himpunan semestanya yaitu alat transportasi di darat. Nah, alat transportasi di darat itu kan juga termasuk kendaraan beroda 4, kemudian kendaraan beroda 2, kendaraan beroda 3, dan seterusnya. Nah, berarti ini himpunan semestanya memiliki anggota yang lebih banyak dari himpunan yang sedang kita bicarakan. Ingat, himpunan yang sedang kita bicarakan tadi yang himpunan A ya. Kemudian, himpunan semesta yang mungkin lagi bisa jadi hanya alat transportasi. Nah, ini lebih luas lagi karena alat transportasi kan berarti bisa alat transportasi di darat, di laut, dan di udara. Nah, sehingga ini juga merupakan himpunan
semesta yang anggotanya lebih banyak dari himpunan yang kita bicarakan, dan lain sebagainya. Bisa dipahami anak-anak? Kemudian contoh yang kedua, yaitu ada himpunan P yang anggotanya terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini himpunan P ini yang sedang kita bicarakan ya, sehingga himpunan semesta yang mungkin yang pertama tadi adalah himpunan yang anggotanya sama persis dengan himpunan P. Yang pertama berarti himpunan semestanya bisa sama dengan himpunan P ya, yang anggota-anggotanya terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang kedua, contoh yang mungkin lagi, itu adalah himpunan S, yaitu anggotanya adalah X, di mana X kurang dari sama dengan 10, dengan X merupakan anggota bilangan asli. Nah, ini atau kita artikan himpunan S itu adalah bilangan asli yang kurang dari sama dengan 10. Ini juga bisa ya, karena kan kalau himpunan bilangan asli yang kurang dari sama dengan 10, berarti S ini adalah himpunan yang anggota-anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Berarti semua anggota himpunan P ini menjadi anggota dari himpunan S yang nomor 2. Kemudian semesta yang mungkin ketiga yaitu S merupakan himpunan bilangan asli. Ini juga bisa ya, karena 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu juga merupakan bilangan asli. Nah, S-nya ini anggotanya lebih banyak karena tadi ya bilangan asli kan awalnya dari 1 dan tidak memiliki batas. Nah, sehingga S ini yang nomor 2 dan nomor 3 memiliki anggota yang lebih banyak dari himpunan yang dibicarakan atau himpunan yang P ini. Nah, bisa juga yang lain, misal S-nya bisa bilangan cacah juga bisa. Bilangan cacah itu yang awalnya 0 ya. Kalau bilangan asli kan dimulai dari 1, kalau bilangan cacah dimulai dari 0. Kemudian bisa juga S-nya bilangan bulat, dan lain-lain. Bisa dipahami anak-anak? Coba kita masuk ke contoh soal ya. Tentukan apakah himpunan-himpunan berikut merupakan himpunan terhingga, tak hingga, atau himpunan kosong. Nah, ini contoh yang pertama. A merupakan bilangan bulat antara 4 dan 10. Nah, kira-kira ini himpunan terhingga, himpunan tak hingga, atau himpunan kosong? Bilangan bulat antara 4 dan 10, berarti bilangan berapa saja anak-anak? Ada bilangan 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, sehingga ini merupakan himpunan terhingga. Kemudian contoh yang kedua, nama bulan yang berawal dari huruf K. Nama bulan apakah ada yang berawal dari huruf K? Tidak ada ya, nama bulan kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya. Tidak ada nama bulan yang berawal dari huruf K, sehingga B merupakan himpunan kosong. Kemudian yang C anggota himpunan C yaitu X, di mana X lebih dari 5 dan X merupakan bilangan asli. Ingat ya, tadi kalau ada lebih dari 5 berarti sampai tak terhingga ya anak-anak, karena tadi bilangan itu tidak ada batasnya, sehingga C merupakan himpunan yang tak hingga. Kemudian D, nah kalau C tadi kan lebih dari 5, kalau ini kurang dari 5 anak-anak, D ini adalah X, di mana X kurang dari 5 dan X anggota bilangan asli, atau bisa juga kita artikan D ini merupakan himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Nah, berapa saja bilangan asli yang kurang dari 5? Berarti kan 1, 2, 3, dan 4. Berarti bisa kita hitung ya, anggotanya ada 4, sehingga D merupakan himpunan terhingga. Kemudian E, siswa kelas 7 SMP Angkasa. Nah Bu, tapi kita kan tidak tahu SMP Angkasa itu di mana. Tidak masalah, tapi yang perlu kita soroti, nah apakah di suatu SMP itu muridnya tidak bisa dihitung? Kan tidak ya anak-anak, pasti bisa kita hitung ya, bisa kita data. Nah sehingga E ini merupakan himpunan terhingga. Kemudian F, bilangan kelipatan 3. Ini kira-kira apa anak-anak? Bilangan kelipatan 3 berarti dari 3, 6, 9, 12, dan seterusnya.
berarti ini merupakan himpunan yang tak hingga. Karena tadi ya, bilangan itu tidak ada batasnya, sehingga bilangan kelipatan 3 juga tidak memiliki batas. Kemudian, contoh yang keenam, pelajar kelas 7 se-Indonesia. Nah, ini juga meskipun jumlahnya sangat banyak, tapi bisa kita data ya anak-anak, sehingga himpunan F yaitu himpunan yang terhingga. Kemudian himpunan G, anggota G merupakan X, di mana X kurang dari 2, dan X merupakan anggota bilangan prima. Nah, bilangan prima itu kan paling kecil 2 ya anak-anak, sehingga tidak ada bilangan prima yang kurang dari 2. Nah, sehingga G merupakan himpunan kosong. Contoh yang kedua, diketahui B, anggota-anggotanya yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan tersebut. Ini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama, yaitu himpunan semestanya, yaitu bilangan bulat kurang dari 20. Apakah betul? Betul ya anak-anak, karena 2, 3, 5, 7, dan 11 itu juga merupakan bilangan bulat yang kurang dari 20. Sehingga himpunan semesta yang pertama ini bisa menjadi himpunan semesta dari himpunan B. Kemudian yang kedua, anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Apakah ini bisa menjadi himpunan semesta dari B? Jawabannya tidak ya, karena anggota himpunan S tidak ada bilangan 11, padahal himpunan B kan memiliki anggota bilangan 11 ya, sedangkan himpunan semesta yang kedua ini tidak ada bilangan 11, sehingga himpunan semesta yang nomor 2 tidak mungkin menjadi himpunan semesta dari himpunan B. Kemudian himpunan semesta yang ketiga, himpunan S anggotanya yaitu X, di mana X kurang dari 3 dan X anggota bilangan prima. Nah, meskipun S ini anggota bilangan prima ya, tapi kita lihat syarat lebih detailnya yaitu bilangan prima yang kurang dari 3. Nah, bilangan prima yang kurang dari 3 kan hanya 2 ya, berarti himpunan S yang ketiga ini tidak mungkin menjadi himpunan semesta dari B, karena anggota himpunannya hanya 2, tidak mencangkup anggota himpunan B yang lain seperti 3, 5, 7, dan 11, sehingga S yang nomor 3 ini tidak bisa menjadi himpunan semesta untuk himpunan B. Kemudian yang keempat, himpunan semesta di mana anggotanya itu X, di mana X kurang dari sama dengan 11 dan X anggota bilangan asli. Apakah ini bisa? Bilangan asli kan berarti dari 1 ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Karena ini ada tanda sama dengannya, berarti 11-nya ikut ya. Nah, sehingga himpunan semesta yang keempat ini mungkin menjadi himpunan semesta dari himpunan B, karena semua anggota B terdapat di himpunan semesta yang nomor 4 ini. Kemudian yang nomor 5, himpunan semestanya yaitu X dengan X merupakan bilangan prima. Nah, apakah betul? Betul ya, karena himpunan B ini jika kita perhatikan juga merupakan bilangan prima ya anak-anak. Nah, sehingga jika semestanya bilangan prima, berarti dia mungkin menjadi himpunan semesta dari himpunan B. Kemudian yang keenam, himpunan semestanya yaitu bilangan ganjil yang kurang dari 13. Apakah betul? Tidak bisa ya, karena di himpunan B anggotanya ada bilangan 2, sedangkan jika himpunan semestanya bilangan ganjil berarti 2 kan tidak termasuk, sehingga himpunan yang nomor 6 ini tidak mungkin menjadi himpunan semesta dari himpunan B. Sekian materi untuk hari ini mengenai konsep himpunan, cara menyajikan himpunan, dan tentang jenis-jenis himpunan. Apakah bisa dipahami? Jika ada pertanyaan, silakan bertanya bisa melalui WA maupun kolom komentar. Nah, ditutup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.